Saudara, Anda kembali menyaksikan laporan internasional. Sejumlah peristiwa penting mancanegara yang terjadi selama 1 pekan telah kami rangkum untuk Anda. Saya, Oki Satrial. Para pemimpin anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO sepakat untuk memberikan dukungan keamanan jangka panjang bagi Ukraina dalam KTT NATO di Vilnius, Lithuania. Sementara terkait keanggotaan bagi Ukraina, NATO tidak memberi kepastian waktu untuk Kiev bergabung dengan aliansi. 31 kepala negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO bersama kepala negara sekutu NATO berkumpul di Vilnius, Lithuania untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi KTT NATO Selasa 11 Juli 2023. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Prancis Emmanuel Macron, hingga Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol turut mengikuti KTT NATO di Lithuania. Dalam KTT itu sejumlah isu dibahas negara anggota NATO, diantaranya keanggotaan Ukraina dan rencana Swedia untuk bergabung dengan NATO, serta dampak operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Program bantuan untuk Ukraina dan prospeknya untuk bergabung dengan NATO, serta memperkuat pertahanan timur mendominasi pembahasan KTT NATO. Saat tiba di Lithuania, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membawa ekspektasi untuk Kiev berada di barisan aliansi militer Atlantik Utara itu. Zelensky terus meyakinkan NATO bahwa Ukraina akan membuat NATO lebih kuat dan NATO akan memberi Ukraina keamanan. Di hari pertama pertemuan puncak KTT NATO, anggota NATO menyambut Finlandia dan Swedia setelah Turki sepakat untuk mencabut pemblokiran terhadap Swedia untuk bergabung dengan aliansi militer. Sebelumnya Turki menolak Swedia bergabung dengan NATO akibat insiden pembakaran Al-Quran baru-baru ini yang memicu kemarahan Ankara. Swedia dan Finlandia mendaftar untuk bergabung dengan NATO tahun lalu. Permohonan untuk bergabung dalam aliansi harus disetujui oleh semua anggota NATO. Finlandia telah mendapat lampu hijau sejak April lalu, namun Turki dan Hongaria menunda untuk menyelesaikan tawaran keanggotaan Swedia. Namun setelah Presiden Turki Erdogan dan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson bertemu yang dimediasi Sekjen NATO Jens Stoltenberg, Turki setuju meneruskan protokol aksesi untuk Swedia menuju ratifikasi resmi keanggotaan Swedia di NATO. Sementara terkait keanggotaan Ukraina di NATO, para anggota NATO terpecah belah tentang bagaimana membawa Ukraina lebih dekat dengan blok mereka. NATO mengatakan Ukraina akan bisa bergabung dengan aliansi militer dengan beberapa syarat di masa depan. Anggota NATO setuju Ukraina tidak bisa bergabung selama perang dengan Rusia masih berlangsung. Namun hingga KTT berakhir, NATO gagal menetapkan jadwal keanggotaan Ukraina dalam aliansi itu. Tidak ada konsensus di antara para anggota NATO yang mengakui Ukraina saat ini berada di dalam barisan NATO. Komunike KTT itu menyebutkan bahwa masa depan Ukraina ada di NATO serta akan terus mendukung dan meninjau kemajuan Ukraina dalam interoperabilitas serta reformasi sektor demokrasi dan keamanan tambahan yang diperlukan. Namun tidak pernah menyebut penjadwalan untuk Ukraina bergabung dengan aliansi. Berdasarkan komunike itu, NATO akan berada di posisi untuk menyampaikan undangan ke Ukraina untuk bergabung dengan aliansi ketika sekutu setuju dan persyaratan terpenuhi. Komunike itu membuat marah Presiden Ukraina Zelensky melalui akun Twitternya. Zelensky menyebut komunike itu tidak masuk akal karena tidak menetapkan kerangka waktu untuk undangan maupun keanggotaan Ukraina. Sekjen NATO Stoltenberg mengatakan para pemimpin NATO juga telah menyetujui rencana pertahanan paling komprehensif sejak akhir Perang Dingin dan mendukung rencana aksi pertahanan baru. Di bawah rencana yang baru, NATO akan memiliki 300.000 tentara yang siap beraksi. Sekutu NATO juga telah membuat komitmen abadi untuk menginvestasikan setidaknya 2% dari produk domestik bruto mereka setiap tahunnya untuk pertahanan. Meski setelah 9 tahun berturut-turut, pengeluaran pertahanan meningkat sejak 2014. Hanya 11 dari 31 anggota NATO yang telah mencapai atau melampaui target tersebut. Di hari kedua KTT NATO di Vilnius, sidang pertama Dewan NATO Ukraina digelar.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bergabung dengan para pemimpin NATO untuk membahas format baru kerjasama antara Kiev dan NATO berupa jaminan keamanan baru untuk Ukraina yang dirancang untuk melindungi negara dari serangan di masa depan. Sementara Kiev berusaha menjadi anggota aliansi. Prospek perlindungan jangka panjang dari anggota blok militer paling kuat di dunia itu terjadi sehari setelah Presiden Zelensky mengecam penolakan NATO untuk menawarkan undangan atau jadwal keanggotaan Ukraina ke dalam NATO. Ми адекватні люди, ми розуміємо, партнери допомагають нам зброєю, і це момент виживання, і це нам дуже потрібно. Ми розуміємо, що дехто дійсно боїться говорити про наше членство НАТО зараз, бо ніхто не хоче, щоб була світова війна. І це також зрозуміло і логічно. Я хочу, щоб всі розуміли, а ми цивілізовані, адекватні люди. Україна бореться, при цьому точно розуміє, що Україна не може бути членом НАТО, поки йде війна. І це абсолютно зрозуміло. Kendati hasil KTT NATO tidak sesuai ekspektasi Ukraina untuk bergabung dalam aliansi NATO, Presiden Zelensky menyatakan hasil KTT NATO baik namun tidak ideal. Zelensky menyebut pengakuan Ukraina tidak perlu mengikuti rencana aksi keanggotaan adalah penting. Ukraina sangat tergantung kepada pasokan persenjataan Barat dalam melawan pasukan Rusia yang menginvasi negeri itu sejak Februari 2022. NATO, terutama Amerika Serikat, akan memastikan persenjataan yang cukup untuk Ukraina. Guarantees, documents, councils, meetings are important. But the most urgent task now is to ensure enough weapons to Ukraine, to President Zelensky and his armed forces. You've done an enormous job. You have a lot more to do, I know, and I just think that, we're going to make sure that you get what you need. And I look forward to the day when we're having the meeting celebrating your official membership in NATO. Dalam komunike KTT NATO juga menyebut tentang pengaruh Cina saat ini. Dalam pernyataan bersama para anggota NATO itu, Cina disebut menantang kepentingan, keamanan, dan nilai-nilainya dengan ambisi dan kebijakan pemaksaan. Cina dinilai menggunakan berbagai alat politik, ekonomi, dan militer untuk meningkatkan jejak globalnya dan memproyeksikan kekuatannya. NATO juga mengatakan Cina berusaha mengendalikan sektor teknologi dan industri utama, infrastruktur kritis, dan material strategis, serta rantai pasokan. Sekjen NATO Stoltenberg mengatakan meski Cina bukan musuh NATO, Cina semakin menantang tatanan internasional berbasis aturan dengan perilaku pemaksaannya. Pemerintah Cina pun merespons dengan melayangkan pernyataan keras kepada NATO karena melihat Beijing sebagai ancaman. 我们敦促北约立即停止对华歪曲抹黑、编造谎言，放弃冷战思维、零和博弈的过时理念，放弃迷信军事武力、谋求绝对安全的错误做法，放弃搞乱欧洲、祸乱亚太的危险行径，不要为自身继续扩张寻找借口，而应为世界和平稳定发挥建设性作用。 Sementara Rusia memantau hasil KTT NATO dan akan melindungi keamanan Rusia. Уважаемые дамы и господа, мы уже и Хельсинки, и Стокгольм обсуждают с Соединенными Штатами многие вопросы, связанные с развертыванием инфраструктуры Альянса прямо вот на границах с Российской Федерацией в случае с Финляндией, ну и совсем близко от наших границ в случае со Швецией. Я вас заверю, что все законные интересы в области безопасности Российской Федерации будут обеспечены, соответствующие меры. Мы знаем, какие это меры и как их реализовывать на практике.
Puncak KTT NATO berlangsung di tengah perang Rusia-Ukraina yang semakin memanas. Rusia melancarkan serangan pesawat tanpa awak terhadap Kiev dan wilayah sekitarnya selama 2 malam berturut-turut pada Selasa pagi, 2 jam sebelum Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dijadwalkan bertemu pimpinan NATO di Lituania. Tidak ada laporan terkait korban jiwa maupun kerusakan besar karena seluruh drone Rusia bisa dicegat sebelum mencapai target. KTT NATO yang dimulai sejak Selasa sebelumnya telah menyatakan dukungan untuk kemerdekaan Ukraina. Saudara, demikian laporan internasional untuk pekan ini. Jangan lewatkan berbagai informasi mancanegara lainnya di laporan internasional pekan depan hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Saya Oki Satrial, sampai jumpa. Thank you.